Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Research Accounting _ AMZH. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi atau sharing dengan teman-teman semua tentang suatu presentasi guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, akuntansi dan manajemen. Oke, tidak usah berlama-lama ya, langsung aja kita mulai. So, let's watching and don't forget to like, comment, share, and subscribe. Yang saya hormati Bapak Zulman Hakim, SEMMMAK, CSRS, CSRA, CIBA, CBV, CERA, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian akuntansi dan manajemen. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Friana Agria Pradita dengan NIM 18622010305 dan saya mahasiswi jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian akuntansi dan manajemen yang berjudul pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2019. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam video pembahasan kali ini. Berikut saya tampilkan PowerPoint atau PPT yang mencakup pembahasan bab 1, bab 2, dan bab 3. Oke, langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Selain itu, juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektivitas manajemen di sini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Kemudian fenomena penelitian. Di sini saya mengambil contoh PT Greenwood Sejahtera Tbk atau PT GWSA yang mengalami growth atau pertumbuhan fluktuatif yang naik turun, yang dibuktikan dengan perhitungan return on asset atau ROA pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Terjadinya keadaan fluktuatif tersebut dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi return on asset atau ROA, yaitu tinggi rendahnya tingkat penjualan. Next. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama, ukuran perusahaan merupakan gambaran kemampuan finansial perusahaan dalam satu periode tertentu yang ditunjukkan oleh total aktiva. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin meningkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau laba dalam perusahaan. Yang kedua, leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Semakin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan menurun. Yang ketiga, perputaran modal kerja merupakan modal kerja yang dapat diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Semakin meningkat perputaran modal kerja di suatu perusahaan, maka mempengaruhi profitabilitas. Perusahaan dikatakan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, berarti tinggi pula efisiensi penggunaan modal kerja yang digunakan. Next, kemudian ada batasan masalah. Variabel yang digunakan yaitu pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan perputaran modal kerja sebagai variabel independen, dan profitabilitas sebagai variabel dependen.
Kemudian perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2019. Next, rumusan masalah dan tujuan masalah. Yang pertama, rumusan masalah. Apakah ukuran perusahaan, leverage, dan perputaran modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Tujuan masalahnya untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Next, landasan teori. Di sini saya menggunakan 3 landasan teori dalam penelitian ini. Yang pertama ada signaling teori. Menurut Jang-an 2008 mengatakan bahwa signaling teori dapat menyatakan bagaimana perusahaan dapat memberikan sebuah sinyal yang baik kepada pengguna laporan keuangan ataupun non-keuangan. Dan teori ini juga bisa menjadi acuan bagi investor untuk melihat perusahaan tersebut baik atau buruk untuk menjadi tempat dana investasi. Pada teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan ukuran perusahaan, perputaran modal kerja, dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. Kemudian yang kedua teorinya landasannya itu ada trade-off teori. Trade-off teori di dalam suatu struktur modal merupakan penyeimbang manfaat serta pengorbanan yang mungkin terjadi dikarenakan adanya penggunaan hutang yang dikatakan menurut Brigham dan Houghton 2001. Dapat dikatakan bahwa perusahaan akan lebih menggunakan dana dari eksternal yang berasal dari hutang dibandingkan dengan dana dari internal. Hutang tersebut akan dipergunakan perusahaan untuk meningkatkan nilai profitabilitas perusahaan. Pada teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan leverage terhadap profitabilitas. Landasan teori yang ketiga yaitu pecking order teori. Pecking order teori juga disebut sebagai teori asimetri informasi yang diusulkan oleh Ross pada tahun 1996. Fama dan French 2004 menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih untuk membiayai investasi baru. Pertama, secara internal dengan laba ditahan, kemudian dengan hutang, dan akhirnya dengan masalah ekuitas baru. Pada teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan leverage terhadap profitabilitas. Next, ukuran variabel. Variabel yang pertama yaitu profitabilitas atau Y. Indikatornya ROAS sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Skalanya rasio. Variabel yang kedua yaitu ukuran perusahaan atau X1, indikatornya logaritma natural total aset, skalanya rasio. Variabel yang ketiga yaitu leverage atau X2, indikatornya DR sama dengan total hutang dibagi total aktiva, skalanya rasio. Yang terakhir, perputaran modal kerja atau X3, indikatornya perputaran modal kerja dibagi penjualan bersih dibagi modal kerja, skalanya rasio. Next, kerangka konseptual. Ukuran perusahaan sebagai X1, leverage sebagai X2, perputaran modal kerja sebagai X3, dan profitabilitas sebagai Y. Next, metode penelitian. Pendekatan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder atau data internal sekunder. Populasi dan sampel penelitian yaitu perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2019. Metode pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Dan yang terakhir, metode analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, estimasi regresi data panel, teknik pemilihan model regresi data panel, uji hipotesis dan analisis regresi data panel. Next, kemudian ada teknik pemilihan model regresi data panel. Yang pertama ada uji Chow yang digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau CEM
atau Fixed Effect Model atau FEM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas atau prob, cross section V, cross section F, dan cross section chi-square. Yang kedua ada Hausman test atau uji Hausman yang digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau RAM atau Fixed Effect Model atau FEM. Pengujian ini dilihat pada nilai probabilitas atau prob, cross section random. Kemudian ada Lagrange multiplier test atau uji Lagrange multiplier yang digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau RAM atau Common Effect Model atau CEM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas bersepangan dengan hipotesis. Next, uji hipotesis. Yang pertama, uji kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang masuk ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain, model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan, karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dan dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena hubungan antara variabel independen atau multikoleritas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Selanjutnya ada uji R-square atau koefisiensi determinasi. Yang digunakan untuk menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Next, yang terakhir ada uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel secara bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Baiklah, alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kemudahan dalam membuat video kali ini. Dan saya kembali ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zulhamana Hakim, SEMMMAK CSRS, CSRA, CIBA, CBV, CERA, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan akuntansi dan manajemen, yang telah memberikan arahan selama penyusunan tugas ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menonton. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam video yang saya buat, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.